misteri. Menjadi istri kedua Suryono, Bella seakan tak peduli. Tak berlebihan bila publik pun meletakkan asumsi Bella mengejar harta Suryono demi gengsi. Langsung aja kita undang orangnya, karena kalau melihat suaminya harusnya bisa saya gebet hari ini ya kan. Langsung aja inilah Bella Sophie. Hai semuanya. Boleh minta sekali lagi nggak? Apanya? Sekali lagi ciumnya. Oke, duduk ya. Oh, satu-satu nih ceritanya. Iya. Ntar manajer gue duduk di mana nih? Nanti Di bawah manajer lo nih. gampang lah. Gue agak serem liat dia soalnya. Bella. Mas Dedi, apa kabar? Saya baik. Baik. Begini aja lah hidup. Gimana? Udah ada rencana pengen menikah lagi mungkin? Nah justru melihat pernikahan kamu kemarin saya jadi pengen nikah lagi. Oh, Kalau doain ya pemirsa Iyalah. semuanya ya. Harus Semoga cepat loh. nyusul ya. mudah-mudahan dapat wanita cantik seperti kamu. Makasih Mas Dedi. Kalau suami kamu aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Kayaknya tampang masih bagusan saya. Hah? Ya nggak apa-apa lah Mas Dedi. Yang penting hatinya. Yang penting hati juga. Kalau hati nggak ada yang tahu. Kalau hati nggak ada yang tahu. Ya kan kalau tampang bisa dinilai, harta bisa dinilai, hati tidak ada yang tahu. Bener kan? Ya gitu deh. Ya kan? Iya. Kalau hati nggak ada yang tahu. Tapi begini, ini lagi rame karena di berita. Kalau saya salah, bilang saya salah ya. Oke. Diberitakan bahwa kamu mengaku bahwa kamu adalah istri kedua. Iya. Pertama, kenapa mau jadi istri kedua? Iya sih, cuman itu doang sih. Nggak kok mau gitu loh. Saya mau istri kedua aja saya dicerai kok. Kamu mau? Oh gitu, Kalau alasannya gitu waktu itu saya ke kamu. Alasannya itu ya kemarin cerai ya. Iya. Tapi yang kedua kenapa belum menikah Mas Dedi? Karena saya mau nyari yang ketiga. Oh enggak, jadi gini ya. Ya sebagai seorang perempuan mungkin kalau hati kecil ditanya atau egoisnya aku mungkin gak ada yang mau lah gitu. Semuanya kan itu kan pertimbangan-pertimbangan kan banyak tuh Mas Dedi. Jadi awal banget aku ketemu, terus habis itu temenan, habis itu pacaran. Dan gak ada yang maksudnya gini satu hal ya, kalau misalnya dari awal istrinya nggak mengizinkan aku untuk menikah dengan suaminya juga aku nggak bakal mau lah Mas Dedi. Istrinya ngizinin? Ngizinin. Luar biasa. Kalau kamu jadi istri pertamanya, kamu ngizinin nggak? Ya belum tahu ya Mas Dedi ya, maksudnya kan semuanya kan beda ya kondisinya seperti apa. Aku kan nggak harus bilang satu persatu rumah tangga aku itu seperti apa gitu. Yang penting kan endingnya baik dan mudah-mudahan kedepannya itu rukun-rukun aja. Itu waktu istrinya ngizinin, kamu tahu? Tahu. Dia ngomong depan kamu gitu? Aku bilang sama suami aku, ini gimana? Terus setelah kita pacaran juga suami aku bilang, suami aku tuh orangnya jujur banget, dia orangnya jujur. Jadi dari awal aku ketemu sama dia kan nggak langsung pacaran ya, awalnya kan temenan. Aku sempat shock juga sih, dia bilang dia udah punya istri ya gitu. Setelah itu dia gentle banget, dia minta izin ke orang tua aku langsung untuk serius, menjalin hubungan serius sama aku. Tapi dia bilang udah punya istri? Dia bilang udah punya istri. Terus? Dia datang. Dia datang, dia meminta langsung sama orang tua aku. Waktu dia bilang kamu saya udah punya istri gitu, gimana rasanya? Ya awalnya aku sempat kaget ya, shock, udah gitu. Ya udah aku pikir kan nggak mungkin ya aku bisa mikir, oh aku tahu nih di kemudian hari aku bakal menikah seperti sekarang. Jadi aku sih biasa aja, temenan biasa aja sama dia. Tapi dengan ketulusan dia, dengan kebaikan hatinya, aku dikenalin sama orang tuanya, aku dibawa ke Papua kan. Dikenalin sama istrinya nggak? Istrinya belum pada saat itu, tapi insya Allah minggu depan bakalan ketemu. Nggak jambak-jambakan itu? Nggak takut? Enggak. Yakin? Ya enggak lah Mas Dedi, kemarin baru telepon-teleponan kok. Telepon-teleponan kemarin, ngomong apa di telepon? Nggak ada, ngomong kakak apa kabar, terus baik. Kapan main ke sini? Iya nih aku pengen main ke Makassar. Jadi lucu Mas Dedi. Jadi suami aku tuh sekarang tinggal di Papua. Istri pertamanya tinggal di Makassar. Istri pertama tinggal di Makassar. Istri kedua tinggal di Jakarta. Istri kedua tinggal di Jakarta. Suaminya tinggal di Papua. Kamu ketemu suami kamu berapa lama sekarang? Ngelihat kesibukan aja sih. Kalau misalnya lagi nggak sibuk seminggu sekali. Kalau misalnya sibuk banget 2 minggu sekali. Kalau dianya sibuk banget? Aku yang kesana. Kamu kesana? Mau mencontoh? Enggak, bukan mau mencontoh, mau nemenin kamu pada saat suami kamu sibuk.
Emang nemenin nggak boleh? Nemenin kan ngopi-ngopi, Sharing, sharing ngobrol, cerita, ya, belajar, bisa, kan boleh. Bukan tujuan negatif itu. Terus kamu yakin kamu tuh yang kedua? Nanti setelah kedua tiba-tiba keluar ternyata ketiga, keempat gitu kan nggak ada yang tahu. Kalau Iya. ternyata kamu keempat itu gimana? Agak serem ketawanya, agak serem loh. Enggak, Dari dalam hati gitu kayaknya. Enggak, ketawanya. dari kemarin tuh banyak banget ya gosip-gosip. Katanya sampai mantan-mantan aku bilang aku tuh sebenarnya istri kelima gitu. Nah, ada yang bilang gitu kan? Sampai detik ini aku percaya sih sama suami aku, percaya banget gitu loh. Sekarang masih percaya? Masih percaya. Sekarang? Iya, masih percaya. Kalau sekarang? Ini hitungannya per detik soalnya kan? Ya insya Allah Per masih detik ini. percaya lah. Kalau misalnya ada yang kedua, ketiga, keempat, pasti dia bakalan marah. Kalau seandainya ternyata ada kedua, ketiga, keempat, kamu terima nggak? Ya belum tahu ya. Kenapa dia ketawa? Harusnya sakit loh itu. Enggak, masih belum tahu ya. Maksudnya kita kan nggak tahu seperti apa nantinya gitu. Nah terus kamu kenapa bisa dengan Suryono ya? Benar Iya. Pak Suryono. Kan kalau di mana-mana ngomongnya gosipnya ini gara-gara dia kaya doang. Kalau misalnya dibilang gara-gara kaya ya enggak juga sih ya. Maksudnya gini. Berarti kalau miskin mau? Nggak mungkin lah. Enggak sih, maksudnya mikirin dia itu baik ya, baik, sederhana, terus tulus orangnya. Itu yang ngebuat aku akhirnya luluh. Ya, aku tuh nggak harus nggak langsung menerima dia jadi suami aku, nggak. Panjang banget lah pertimbangan aku, ada sekitar 5 bulan. Aku tuh udah yang sempet kayak putus, 3 kali putus kan, ngejauh. Udah nih nggak mungkin. Aku tuh nggak mau. Ya egonya seorang perempuan ya gitu. Udah, aku tuh nggak mau jadi yang kedua. Udah, aku putus, sempat putus jauh. Terus lost contact gitu sama dia. Terus balik lagi. Kamu terus, dapat apa bisa balik lagi tuh? ya nggak dapet apa-apa. Ya kan maksudnya dapat janji atau dapat Ya apa enggak, gitu? namanya kan udah hati yang berbicara susah sih Mas Dedi. Luar Cie. biasa. Nah terus apakah kayanya itu juga termasuk salah satu daya tarik? Enggak lah, suami aku biasa-biasa aja kok orangnya, nggak kaya-kaya banget lah, biasa-biasa, sederhana aja. Sederhana tampangnya. Semuanya sederhana, sederhana semuanya. Ya tampaknya kan juga orang-orang nih banyak yang bilang, Bella kok mau sih sama kayak gitu gitu ya. Kurang ajar itu Iya, orang-orang. banyak yang Enak aja. Wanita tuh melihat dari hati. enggak, memang banyak yang ngomong gitu kan. Nggak, emang banyak yang bilang sih kayak misalnya haters di Instagram, tapi Jangan didengarkan haters tuh. iya, maksudnya gitu. Walaupun mereka benar, tapi kita tidak perlu dengar. Loh enggak, enggak. Itu tuh, saya bukan ngeledek dia, enggak, saya nggak ngeledek dia, sumpah, beneran. Banyak hater-hater saya di Instagram bilang, botak lu botak, emang bener botak kan? Terus kalau kita mau dengerin, kita mau apa? Mau gue tumbuhin? Nggak mungkin kan? Jangan didengarkan, walaupun benar pun jangan Tapi banyak didengarkan. yang salah juga Mas Dedi. Kenapa? Ya banyak lah yang salah. Kayak misalnya apa aja salah. Aku nyanyi, aku ngaji, dibilang itu suara radio. Kamu ngaji di suara radio? Iya, terus- Berarti kamu ngaji kresek-kresek dong Bukan bunyi. suara kaset Mas Dedi. Bukan suara Oh, aku. suara rekaman gitu. Suara rekaman. Mungkin waktu saat kamu ngaji tiba-tiba terdengar Enggak. inilah dia FM 321, begitu kali enggak? Enggak, jadi apa aja salah gitu. Aku pakai baju bagus salah, aku pakai baju Seksi salah. sedikit salah. Jadi semua salah. Jadi aku ya udah sih biarin aja. Yang penting kan yang ngejalani aku. Toh juga kan menjadi istri kedua itu adalah Tapi kamu nggak pilihan menjawab yang pertanyaan saya. Apakah kekayaan itu menjadi salah satu faktor? Kalau saya jujur aja iya. Sayang saya bukan perempuan. Kalau misalnya kekayaan menjadi faktor, ya gini ya, siapa sih yang mau hidupnya susah di masa yang akan Betul, datang, makanya. ya kan? Gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya nggak ada cinta, itu juga nggak akan bisa dilakuin Mas Dedi. Wih, luar biasa kamu kayak Bener Iwan ya? Fals kamu. Kata-katanya tuh. Mas Dedi lucu banget deh. Oh, masa sih? Kayak badut. Ih. Gak apa-apa, kamu suka kan yang begini-begini kan? Tapi tuh aku dulunya tuh nggak pernah ada mantan yang botak. Dulunya, kenapa Oh, ya? ya? Gak apa-apa, saya jadi suami kedua juga gak apa-apa. Kamu bilang sama suami kamu dong, enak aja istri kedua, saya juga mau punya suami kedua gitu. Enggak lah, satunya cukup kok. Satu aja cukup. Oh ya. Terus ada orang mengatakan bahwa ini adalah settingan. Ya kan, ini pernikahan settingan atau kawin kontrak lah apalah gitu. Gimana menanggapi hal tersebut? Ya,
mungkin image settingan itu udah ada dari kemarin yang ada sempat gimmick-gimmick tampar-tamparan film itu. Tapi kan aku tegaskan sekali lagi, setelah dari situ nggak ada lagi settingan gitu. Nggak mungkin lah pernikahan di setting gitu. Ntar kalau punya anak settingan juga gitu. Ntar kalau mati settingan juga kan nggak mungkin Mas Dedi. Kalau punya anak mah bukan settingan, itu namanya kecelakaan. Oh, punya anak. Enggak, yang pasti aku tegaskan, aku bisa mempertanggungjawabkan omongan aku. Jadi pernikahan aku ini memang benar, jadi bukan settingan. Bukan settingan, beneran nikah. Beneran nikah. Oke, kalau yang kawin kontrak tuh gimana? Enggak lah, Kalau kawin kontrak kan beneran kawin, tapi maksudnya ada jangka waktunya, nanti pisah gitu. Enggak lah Mas Dedi. Ya jalani aja ke depannya. Yang penting kan kita saling menjaga komitmen aja masing-masing. Terus kenapa di pernikahan tersebut tidak terlihat kedua orang tuanya Suryono sendiri? Pada saat itu mau ketemu sih gitu, mau datang, tapi emang gak ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalin banget, jadi nggak datang. Tapi sebelum acara aku sempat telepon, sedih juga sih gitu, sedih ya. Maksudnya ini kan pernikahan pertama ya buat aku gitu. Ya maksudnya kan aku mengharapkan, ya aku nggak mengharapkan apa-apa sih, aku mengharapkan kehadiran orang tuanya aja. Tapi ya emang aku mengerti, jadi ada emang kesibukan banget yang nggak bisa ditinggalin. Bella kenapa harus bilang ini pernikahan pertama? Ya maksudnya kan Kalau kamu bilang ini kan pernikahan pertama ya buat aku, berarti akan ada pernikahan kedua dan ketiga. Bukan, maksudnya gini loh Mas Dedi. Kalau orang kan mungkin kalau udah aku kan belum pernah menikah ya, belum pernah ngerasain gimana rasanya bahagia, gimana rasanya punya suami gitu. Jadi ya otomatis kayak anak pertama nih, aku anak pertama, pasti kan kalau anak pertama lebih segala-galanya, kayak misalnya nunggu anaknya mau kelahiran. Kalau kedua, ketiga kan mungkin udah biasa aja. Jadi ini itu yang pertama tuh bener-bener ngebuat aku ya seneng banget gitu. Kan buat dia kan yang kedua mungkin udah biasa aja. Aku tegaskan sekali lagi gitu, ya kamu juga harus mengerti aku gitu. Kan aku kan juga belum pernah menikah sebelumnya. Jadi ya aku mau sesuatu hal yang spesial gitu loh. Oke. Nah, media ini kan mengatakan bahwa pernikahan ini adalah pengalihan isu masalah tentang prostitusi online kemarin itu kan. Kamu nanggepin itu gimana? Kalau misalnya itu kemarin ya sempat udah banyak banget tuh merebak kesana kesini. Kebenaran banget nih, itu pengacaranya si itu yang ketangkep itu temannya suami aku. Terus si itu yang pengacaranya temannya suami aku. Terus aku bilang kalau misalnya dia sempat ngomongin aku datengin dia langsung, soalnya aku emang gak ada sangkut pautnya sama sekali. Setelah dari situ dia langsung mengeluarkan statement, iya emang setelah ditanya sama RA, aku memang tidak ada hubungan aneh-aneh kayak hubungan dia sama AA atau yang lain-lain gitu, hanya sekedar teman. Jadi dulu tahun 2011 ketika aku baru sampai Jakarta, aku kenal sama temannya dia itu temennya si RA ini. Terus RA kenal sama owner majalah. Terus owner majalah itu mau foto aku buat cover. Ya nggak apa-apa dong, itu pekerjaan yang positif, aku ambil. Setelah dari situ kita nggak ada komunikasi lagi sama sekali, nggak ada. Maksudnya apa sih? Kok nggak ngerti sih Mas Dedi? Kamu bicaranya bikin pusing gitu. Maksudnya gimana? Apa nih? Jadi intinya aja, intinya yang BS itu bukan Bella Sophie bukan Bella Sophie. Jadi yang aku tahu itu inisial itu udah ada dari 4 tahun yang lalu loh. Dari 4 tahun yang lalu. Aku udah tahu itu dari salah satu situs. Pertanyaan terakhir. Kamu sesayang apa sama Suryono? Ya sayang lah, namanya dia suami aku, sayang banget. Sayang banget, oke. Karena setelah ini kita akan telepon Suryononya mau tanya sesayang apa sama Bella Sophie. Setelah ini, tetap di Hitam Putih. Mumpung suaminya nggak ada. Jadi kalau misalnya nonton gimana? Ya nggak apa-apa, nonton saya nggak melakukan apa-apa, ditonton sama semua orang. Nggak, saya nemenin kamu di sini karena kita mau melihat. Tadi kan kita bicara tentang haters, ya kan? Nah kita tuh ngumpulin kata-kata orang tentang Bella Sophie. Kamu jawab nih, komentar orang-orang tentang kamu seperti apa, kamu jawabin satu-satu. Ya? Siap? Siap, oke. This is People's Judge. Tahu sih sekilas-sekilas doang. Yang banyak mobil mewah nggak sih yang selalu pamer deposito dan segala macam? Bella Sophie.
Artis ya? Artis yang ada di FT itu kan? Oh ya, tahu banget. Dia kayaknya glamor gitu dalam kehidupannya dan dia didengar baru menikah ya. Ya, menurut saya sih cuma buat sensasi doang sih. Itu karena kayaknya buat pengalihan isu yang dia apa sih prostitusi online dan segala macam. Kayaknya settingan deh. Suaminya kan juga kaya. Kayaknya juga PNHT doang. Kayaknya settingan deh. Karena suaminya kaya doang mungkin. Oh, mungkin kawin kontrak kali ya dia. Jadi istri kedua. Nggak punya hati banget sih, kayak nggak ada laki-laki lain. Ya, mungkin karena duit doang kali ya. Kok jahat sih ya? Kan nggak mikirin ya, dia juga perempuan ya. Ngapain harus kayak gitu? Kalau selama itu sah sih dan dicatat di KUA itu sah-sah saja. Tapi kalau misalkan dia suaminya itu mempunyai istri lagi sebelumnya, apalagi istrinya belum diceraikan, nah itu sih menurut aku udah nggak sah lagi. Apalagi dia kan seorang public figure. Tapi Ya. itu benar asli kata-kata orang-orang. Nggak disetting ya? Tidak disetting, hanya yang baik-baik kita buang. Oh, Tapi nggak disetting. jadi itu yang udah paling parah banget ya, Ya, orang itu ngomongnya. nggak disetting kan? Kalau disetting kan kamu ngomong gini enggak. Semua kita tanya, yang jelek-jelek gue kumpulin. Berarti disaring itu yang jelek-jelek ya? Iyalah, oh. Jadi sekarang ada yang bilang bahwa satu, Bella Sophie itu artis yang suka menunjukkan keglamorannya, pamer harta, mobil mewah, buku tabungan, nilai. Kalau misalnya buku tabungan aku nggak pernah Nggak ya. pernah itu Roro Fitria. Karena aku nggak pernah nyimpan uang banyak-banyak di, nggak pernah. Iya, ya saya udah bilang itu Roro Fitria. Mobil mewah pernah. Kalau misalnya mobil mewah, Mobil lu kan yang ganti warna tiap hari itu iya kan. bukan. Kalau misalnya mobil mewah, mungkin bukan mamerin sih sebenarnya Mas Dedi. Itu kadang-kadang tuh disuruh sama tim kreatif untuk misalnya bawa, terus jadi gimmick-gimmick gitu sih. Kalau misalnya buat pamer sih enggak ya. Aku tuh memang orangnya tuh suka. Tapi kan tim kreatif gak nyuruh masukin ke Instagram kemana. Lu kan di Instagram gini, banyak aku- banget. aku tuh suka banget. Mobilnya apa sih? Porsche. Aku tuh suka banget Gua juga punya. mengabadikan aku tuh suka banget Mas Dedi mengabadikan momen. Jadi setiap momen apapun aku selalu posting kalau misalnya aku suka. Kadang-kadang kalau aku lagi ke daerah, aku lagi makan apa yang aku suka dan tempatnya bagus atau apa, aku selalu posting di Instagram. Jadi emang aku aktif banget gitu. Kadang-kadang Oke, jadi iya memang kebiasaan itu ya, kebiasaan. Jadi memang bukan pamer bukan tapi pamer, suka mengabadikan momen aja. Suka mengabadikan momen. Oh iya ya, masuk akal. Yang kedua, kawin karena mau hartanya doang. Kalau misalnya dibilang karena harta, nggak munafik sih ya. Seorang perempuan itu pengen sesuatu hal itu buat kehidupannya yang akan masa yang akan datang. Pengen ya apa ya, buat masa depannya mungkin atau apa. Tapi balik lagi yang seperti yang aku bilang tadi gitu loh. Kalau misalnya nggak ada cinta, itu semua nggak bakal bisa aku lakuin. Jadi cinta, harta juga nolong dong. Ya bisa. Iyalah ya, nggak mungkin kan? Iya kan? Kenapa tutup? Mas Dedi mukanya lucu. Mukanya begini lucu nggak sama gua waktu itu. Terus yang ketiga katanya, apa tadi katanya? Nggak punya hati. Kan udah nikah, punya istri, gimana tuh istrinya? Iya, gini, Ayo. lain hal kalau misalnya aku itu nggak dapat izin gitu. Kalau aku nggak dapat izin nggak mungkin lah aku tega seperti itu. Iya, gitu. iya. Kan ini semuanya kan balik lagi sudah ada persetujuan dan ya udah kenapa enggak gitu. Udah gini, Emang udah jadi gini. istri kedua salah? Kan nggak salah gitu loh. Nggak ada yang nyalahin. Saya juga kalau bisa 4 istrinya. Cuman nggak ada aja yang bisa ketipu sama gua. Coba gini aja, kita nggak usah panjang lebar. Telepon suami, Oke. telepon sendiri di speaker, kita mau denger. Gua mau dengar lu mesra-mesraan, tanya sayang enggak gitu. Hah? Kayak enggak? Iya. Kapan pertama kali ketemu? Oke. Aku manggilnya Dedi Bunda. Namanya my husband. Udah speaker tapi nggak kedengeran. Kok nggak diangkat ya? Halo,
Halo, assalamualaikum Dedi. Iya, waalaikumsalam. Lagi di mana? Lagi makan malam nih saya. Sama siapa? Sama rekanan. Hah? Sama ini teman kerja. Oh gitu. Apa nih yang mau ditanyain? Sayang nggak? Sayang, kau Ah, Dedi sayang nggak sama Bunda? ya sayang lah. Ada Kok nanyanya gitu sih saya? ada yang bilang Enggak, ini mau ditanyain hartanya sama Mas Dedi. Oh, aduh, iya. Ada yang bilang mau hartanya doang. Dedi, ada yang bilang, Ah. ini banyak komentar-komentar nih katanya Bunda mau sama Dedi, mau jadi istri kedua Dedi karena mau hartanya doang. Gimana tanggapan Dedi seperti apa? Harta yang mana ya yang dikasih ya? Jadi kan nggak punya apa-apa nih saya. Kan aku udah bilang tadi sama Mas Dedi, aku bilang suami aku orangnya sederhana banget, biasa-biasa aja. Iya, terus kalau mau dibilang masalah harta, jadi nggak punya apa-apa kan yang buat dikasih ke Bunda? Iya benar, cuma hati doang kan sayang, Cuman kasih sayang. cuma kasih sayang. Luar biasa. Mau ngomong apa Mas Dedi? Terus tuh istri pertama tahu nggak? Dedi, Iya. Banyak yang bilang istri pertama nggak tahu. banyak yang bilang istri pertama nggak tahu. Tanggapan Dedi seperti apa? Ih, udah dijelasin juga tadi Mas Ya kan Dedi. dia belum ngomong. Ya udah, oke. Kayaknya Bunda yang lebih bisa menjelaskan ya soal ini. Udah dijelasin, tapi Mas Udah Dedinya nggak komunikasi. harus kata Mas Dedi harus Dedi yang sama-sama Dedi Ya ini ngerti lagi aku. Mas Suryono. Iya, Bang. Saya lagi di sampingnya nih. Iya, Bang. Kan lagi wawancara, kan banyak orang nih Mas yang bilang katanya karena harta. Terus Bella tadi bilang ya harta juga salah satunya gitu Mas. Enggak, aku Apa nggak- tadi bilang gitu? Tadi bilang gitu? Enggak. Iya tadi bilang gitu. Ayo. Enggak, Iya tadi bilang. sayang. Tadi ada rekamannya masuk YouTube. Bukan, karena Mas Dedi itu ngomongannya aku udah nggak bisa jawab lagi, jadi aku jawab aja iya. Kan Ini. Mas Dedi kan suka gitu orangnya. Ya udah, mau nanya aja sama Mas Suryono. Mas Suryono sayang nggak sama Bella? Iya, kalau nggak sayang kan nggak mungkin kita sampai nikah kan, Bang Dedi. Oh, terus Bella bener istri kedua Mas? Iya. Bukan ketiga Bella atau istri keempat kedua. gitu Mas? Nggak ada. Nggak ada. Bang Dedi. Mas boleh Iya. nanya satu hal nggak Mas? Iya, gimana Bang? Saya mau belajar caranya kok gimana? abang sih kalau manggilnya? Iya, mau belajar gimana caranya bisa dapetin istri kedua cantik gitu Mas? Bang Dedi harus yang satu dulu, baru ada yang kedua. Oh iya. Udah yang kemarin udah satunya udah sayang, tinggal yang kedua belum. Oh, udah gue dicerai kok. Enggak Bang, saya mau coba-coba gitu saya dicerai Bang. Rahasianya apa Bang biar bisa Bang? Iya, nggak tahu ya Bang Dedi. Itu semua mengalir apa adanya sih ya. Harus operasi Nggak ada yang ini tahu. kayak suami aku baru Semua bisa. kan, Iya mungkin aja kali aja. semua kan itu udah jalan takdir kita masing-masing ya. Nggak ada yang menyangka. Jadi ya semua mengalir seperti yang mengalir gitu Bang Dedi. Oke, pertanyaan terakhir Mas Suryono. Secinta apa sih sama Bella? Gimana ya? Nggak bisa dijelasin lah Bang Dedi. Tapi mau tahu nih. Tanya cara ngomong ke istri pertamanya gimana Bang? Sayang, cara ngomong ke Mama Rani gimana? Cara ngomongnya kemarin permisi. Ya ngomong apa adanya yang sedang terjadi. Terus? Dan ya menyampaikan kalau misal tidak keberatan dan diizinkan dengan segala kerendahan hati saya meminta ya kayak gitu. Oh gitu. Oh, Udah jelas? jelas. Jelas. Pokoknya yang intinya adalah jujur. Mau dikasih atau nggak dikasih urusan belakang. Kan Iya, kalau benar. kan beda sama Mas Dedi. Beda-beda. Mas Dedi jujur habis itu dicerain ya. Kalau Enggak, saya nggak pernah jujur dicerain. terus kok bisa? Ketahuan. Oh, ya udah sayang, ya udah Bunda lanjut dulu ya, nanti kita sambung lagi ya. Oke, iya. Oke, Dedi dah sayang. I love you. Muah. Ini cowok kayaknya sempurna banget gitu loh. Makanya saya kalau tadi bayangin jadi cewek juga kayaknya kesengsem juga gitu. Kalau misalnya aku ya, kalau misalnya deket suami aku, mungkin kan aku orangnya sedikit
apa ya, ceria ya, semangat. Kalau dia tuh orangnya lebih kalem, jadi cocok gitu loh. Kalau kita nih ngobrol berdua sampai tidur-tidur, kadang kalau misalnya ngomong sama dia tuh dinasehati. Yang penting ini Kalau sampai tidur-tidur tuh bosen. bukan bosan, orangnya tuh lebih kalem, lebih Lebih kalem. Masa sih? lebih Ya kita panggil aja kalau gitu langsung ya, kita undang aja, ini adalah Suryono. kayaknya salah orang. Itu tulisannya Suryono tuh. Tahu nih, kok yang datang Mas Kiwil. Ini Gua Suryono. dikasih tahu belakang, Wil jadi Suryadi, kenapa jadi Suryono? Tulisannya Suryono. Salah ini. Salah. Tadi bukan nelpon lu kan? Hah? Tadi bukan nelpon lu kan? Kalau statusnya iya, gue udah punya bini 2, tapi kalau karakter sih enggak. Bukan. Katanya 3 tadi. Hah? Lu 3 lo, aku biar ketahuan lu. 2 atau 3? Yang mana yang benar? Jangan nambah-nambahin. Jangan Dua. nambah-nambahin Mau masalah. tangan nolak lu. Kalau tambah-tambahin, Kalau misalnya Wah. gini nih, misal tiba-tibanya aja nih kan suami aku istrinya 2, tiba-tiba nih, sayang, aku mau nikah lagi dong, aku mau cari suami kedua. Mas Kiwil mau nggak sama aku? Hah? Mau nggak sama aku? Lu memang doyannya tampang-tampang gini sih ya. Heran lu. Sebentar. Gak ada gua, samping ada gua gimana? Ada gua sampingnya. Sebentar. Kenapa dia milih lu? Hah? Kenapa dia jadi milih lu? Makanya cari muka yang selepan. Suryono mukanya kayak gue. Percuma punya muka ganteng gak bermanfaat buat perempuan, percuma. Ganteng nggak jamin, badan keker nggak jamin. Benar. Yang penting nih, Badan gede loh badan gua. krempeng, muka jelek. Coba Mas Kiwil. Badan gua apa sih? Perut gede. Pilih siapa? Jujur. Pilih Mas Kiwil. Wah gila bisa. Makanya harus operasi mirip-mirip kayak Mas Kiwil. Nggak, menariknya dari duduk dulu. Karena sering sedekah sama perempuan begitu. Sedekah gitu. Jujur aja kalau Dedi ketemu gue paling minder, Kenapa? paling nggak mau dia ketemu gue. Alasannya apa? Udah ketahuan, percuma dia punya badan keker juga kalau dicerain sama bini mah percuma. Sedih loh gue ngomongnya. Gue mau nanya Will, sebenarnya ini antara kita cowok ke cowok aja gitu. Ya, Mau belajar. nggak mungkin lah lo belajar. Udah gede masih belajar kerja orang mah. Maksudnya gini, pengen tahu susah nggak sih punya bini 2, istri 2 tuh susah nggak Susah. gitu? Kan waktu umroh ya, istri pertama sama kedua agak-agak berantem tuh. Nah, gimana ngaturnya tuh gimana gitu loh? Ada kejadian yang sangat mengharukan buat gue ya. Karena emang gue udah bilang sama kedua istri gue kalau saya dari Indonesia mau ke Mekah, mau umroh itu tujuannya cuma satu, lillah, hanya ingin ibadah. Jadi apapun yang gue lakukan di sana, ibadah. Di ketika tawaf itu kan istri tua di kanan, istri muda di kiri. Tawaf itu gue nangis kenceng-kencengnya. Karena cuma Gue minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah kedua rumah tangga ini jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wish. Itu terus di belakang gue ada yang nangis lebih kenceng lagi. Kenapa? Bawa bapak. Kenapa itu? Gue tanya dong, kenapa Pak? Bapak nangis? Gue nggak bisa kayak lu, Will. Lo tawaf sendirian juga lo. Terlalu bertiga. Tawaf, sa'i, sampai cukur rambut semuanya juga. Talul juga tetap. Gue pengen tahu gitu, gimana caranya bisa berbagi adil tuh gimana gitu? Gak ada. Saya bilang tidak ada laki-laki yang adil di dunia ini dari zamannya Nabi Allah Muhammad SAW tuh nggak ada laki yang adil. Jadi jangan merasa laki-laki merasa dirinya melebihi Nabi, janganlah. Orang bilang oh so adil, yang adil cuma Allah doang dah. Jadi jangan merasa minta keadilan sama manusia, jangan. Nggak ada yang adil. Kejaksaan aja sampai sekarang nggak adil. Iya benar-benar. Jadi lu mengaku bahwa Orang yang ngerti hukum pun kadang nggak tahu. Jadi lu mengaku bahwa tidak bisa adil. Tidak bisa adil. Tidak bisa adil. Kalau tidak bisa adil berat kemana nih? Yang tua atau yang muda? Nggak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Hidup itu yang tadi kayak Suryono bilang, jalanin aja. Karena setiap manusia itu punya jalan sendiri-sendiri. Nggak bisa dibilang, oh Kiwil adil,
Kalau misalnya sampai ada kejadian kiwil adil, berapa banyak manusia yang akan nyembah gue Iya bener. sebagai orang paling adil. Tapi lu ngatasinnya gimana kalau berantem? Lu kan waktu umroh berantem. Orang berangkatnya sama IP gue. Iya. Jadi gini, yang menilai kan orang. Iya. Karena memang awalnya saya nggak pernah mempermasalahkan mereka berkelahi berantem atau gimana, nggak pernah. Alasannya apa berantem? Hah? Alasannya apa? Jujur aja, istri mana yang mau dimadu? Iya. Dari zaman istri Nabi sendiri, saking mendengar bahwa Rasul menikah lagi, menangis. Istri Nabi nih, yang udah sempurna banget suaminya, menangis di bawah pohon sampai pohon itu kebakar, kering. Itu istri Nabi, apalagi istri gue, ya. Iya. Tapi Istri kan Nabi aja nangis, apalagi istri gue yang berarti bukan tetap istri ada Nabi. rasa cemburu mah ada dong. Itu ya? pasti. Tapi bukannya salah satu syarat dari berpoligami adalah melakukan keadilan sama rata terhadap ke berbagai istrinya? Ya, bersikaplah adil. Kalau memang kamu tidak bisa adil, cukup satu saja. Tapi kan nggak bisa begitu. Harus kawin dulu. Baru tahu. 1, 2, 3, 4. Kalau nggak adil, ya udah atu aja. Jadi antara 4 itu harus pilih 1. Gimana? Nikahilah perempuan-perempuan 2, 3, 4. Harus adil. Ya, menikah. Dan harus adil. Kalau kau tidak adil, cukup 1 saja. Nah. Tapi kan harus nikah dulu 4. Terus yang lainnya dicerain gitu? Ya kalau nggak adil, Kasihan amat ya? Ya kesian-kesian lu juga. Enggak mas. Jadi gitu, jadi maksudnya enggak. gitu 1, 2, 3, 4 kalau nggak ada yang 1 yang tinggal. ya memang harus Kan yang begitu. lainnya Kalau kan nggak, kalau apa mesti hidup rumah tangga dalam keadaan sakit kan enggak? Jadi maksudnya dia Nah, ngebagi caranya dulu. gimana? Kembalikan kepada pihak perempuannya, ikhlas nggak menjalani hidup itu? Tapi kan lu mengatakan bahwa tidak ada wanita yang ikhlas untuk dimadu. Nggak ada. Nah berarti dia tidak ikhlas dong. Nah, tergantung bagaimana penilaian dia sendiri jalanin hidupnya. Itu kan manusia itu kan tergantung sama yang di atas. Jadi jangan berpatokan pada suami. Kalau patokan pada suami, ya udah jadi gitu cemburu. Kalau ada masalah, sholat, laporan sama Tuhan. Ya Allah, saya sakit, gini. Kalau mau suka duka, ya laporan aja emang di atas. Jangan sama orang-orang, jangan sama dengerin tetangga, jangan. Tapi enak. Hah? Lu enak. Nikmat. Ente aja. Aneh, malah nanya sama ente. Ente satu yang nikmatnya dia lepas gimana? Iya juga ya. Iya, padahal sih enak itu nikmat. Apalagi 2, 3, 4 itu. 2 kali lipat nikmat. Ini acara inspirasinya di mana ini hari ini? Saya lagi bingung nyari inspirasinya. Makanya saya bilang menikah untuk memiliki istri dari 1 itu berat. Berat. Karena dari pihak istri dan pihak suami juga harus bisa toleransi, Iya. mengerti akan kesibukan suami, Dan pasti mengerti akan tanggung jawab keributan suami. pasti terjadi. Itu pasti. Tinggal gimana caranya. Gua sendiri untuk ngakurin kedua istri gue butuh waktu 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Dan proses itu baru tahap pengertian, tegang rasa, toleransi, belum lagi masalah yang lain. Nanti 10 tahun kemudian akan ada lagi tuh konflik. Iya. Jadi tetap konflik mah pasti ada ya. Itu pasti ada. Iyalah. Jadi jangan anggap bahwa orang poligami itu tenang, adem, ayem, enggak. Istri 1 aja berantem, gimana istri 2? Ya, betul. Kita lanjut lagi saya satu ini, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Masih dengan kasus yang sama. Ada Bella Sophie, ada Kiwil. Ini waktu itu sempat berita keluar istri muda lu minta cerai lagi. Nah itu kenapa terjadi gitu? Jadi gini, mungkin karena kan konflik banyak ya. Bukan settingan tuh? Bukan. Jadi sesuatu kadang-kadang istri kedua gue juga begitu. Lebih banyak menerima masukan dari orang, omongan dari orang, dan langsung diambil gitu. Nggak dipikirin dulu, nggak ini. Jadi emosi saat. Dan emosi saat itu bener-bener kalau istri kedua gue itu orangnya gitu, komitmen. Apa kata orang? Iya, dipercaya. Sampai kapanpun orang percaya. Dan itu dilakukan. Gue percaya ini. Oh. Dan ketika ada ucapan cerai ini, dia konsultasi sama orang, bukan diademin, malah dikompor-komporin. Sampai sekarang pun masih banyak. Jadi intinya jangan dengerin kata orang. Jangan, ya. Karena ini kan sesuatu perkawinan itu sakral ya. Urusannya kita sama Tuhan. Ya. Jangan main-main. Orang ya, orang memisahkan
memisahkan atau ngeracunin orang supaya cerai, itu dosanya nggak bakalan diampunin. Karena ibaratnya dia makan daging saudaranya sendiri. Jadi azabnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang gosipin, fitnah orang ini ya itu kayak gitu. Makanya saya bilang, tolonglah kita sebagai manusia, kalau ada rumah tangga orang, usahakan cari jalan terbaik. Jangan dikomporin, jangan di ini. Carikan solusi buat dia. Justru jangan dibikin bubar gitu. Jangan dibikin bubar. Tapi Will, kalau misalnya kita punya istri dua nih, nah dalam hati tuh lu pernah berpikir nggak lebih sayang mana ini, istri yang tua atau istri yang muda gitu? Apanya? Rasa dalam hati itu. Enggak. Kalau berbicara soal hati nggak ada yang tahu lah. Kan lu tahu tapi. Nggak ada yang tahu. Kalau gue kan cuma jalanin aja. Yang penting satu, gue sebagai laki-laki nggak pernah lepas dari tanggung jawab. Tapi kalau ditanya sayang mana? Relatif juga. Takutnya kalau gue bilang lebih sayang mana, gue ngomong sama yang satu, ntar yang dua marah. Nah, jadi itu biarkan Ngomong yang kedua, ntar yang pertama marah. Jadi biarkan dalam hati saja ya? Biarkan aja, karena kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu cuma lu doang gitu ya? Sama Tuhan udah yang tahu. Iya. Bella, dengar tau tuh cerita Kiwil tuh. Gimana lu dengar sih? Lu nggak takut? Takut apa? Takut sama Konflik. Kiwil? Kalau misalnya aku mungkin intinya harus ikhlas aja sih ya gitu. Harus ikhlas ke depannya ya. Aku nggak tahu juga ke depannya seperti apa. Tapi kan aku juga masih baru ya Mas. Iya, Bella, masih baru. Masih Saya udah panjang sempat ngomong banget. sama Bella di belakang itu, butuh waktu. Saya bisa mengakurkan kedua istri saya itu butuh waktu 7 tahun. Tapi Itu akur doang. Untuk akur doang? Akur doang. Belum lagi ntar konfliknya nih. Tapi alhamdulillah ya, Bella juga ya bukan berterima kasih sih ya. Ya dengan kehidupan aku yang sekarang mungkin suami aku tuh bisa membuat aku menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Dan juga ya kemarin sempat telepon-teleponan sama istri pertama. Jadi sempat aku mengucap syukur gitu, sempat ya Allah terima kasih ya gitu. Mudah-mudahan ke depannya itu nggak ada masalah, rukun-rukun aja. Karena sebenarnya nih hal yang aku harus ambil langkah ini tuh sebenarnya berat banget. Bukan kayak yang orang-orang pikir gitu. Banyak banget pertimbangan-pertimbangan yang harus aku. Tapi kalau lu bilang berat, lu nggak mikirin istri pertamanya. Istri pertamanya juga berat banget loh. Iya Mas Dedi, emang berat banget. Apalagi kan keluarga, aku kan juga punya keluarga ya, adik-adik di sekolah ya gitu. Terus semua lah gitu. Jadi sebenarnya berat sih ke akunya. Tapi ya aku percaya gitu. Aku udah sempat kayak putus lama gitu ya. Terus udah gitu balik lagi. Terus aku sempat minta petunjuk. Terus ya emang nggak bisa pisah Mas Dedi. Ya gitu. akhirnya jalankan aja Jalan. gitu. Will, gue mau nanya nih, jujur aja sama gue ya. Cukup nggak dua, Will? Hah? Cukup nggak dua? Gue sih cukup-cukup aja, Dad. Oh, Cuma tapi- kadang-kadang orang pada nawarin. Dan lu? Mas Kiwil, istrinya 2, kapan nambah lagi? Itu kan nawarin. Iya benar. Itu bahasa basi kali. Bener, nawarin ya, tuh, nawarin. Bahasa Ya kan basi. ucapan doa. Kita mesti bagaimana? Jadi kalau misalnya ada lagi gimana? Hah? Kalau ada lagi? Janganlah Mas Kiwil 2 Kalau gue aja. sih nggak pernah berharap. Target iya. Oke. Tapi kadang-kadang jangan pernah mempertanyakan tentang masa depan. Nggak ada jelas, nggak ada yang tahu. Iya, makanya gue Sekarang mau nanya, kapan lu kawin lagi? Nggak tahu gua kapan kawin lagi. Kok nggak tahu? Kok nggak tahu apa? Kok nggak tahu? Kapan mesti kawin lagi? Nggak tahu kan, gue belum tahu kapan mau kawin. Sama kayak gue juga begitu. Kapan punya bini 3? Nggak tahu. Nggak tahu, tapi mau kawin nggak? Mau kawin lagi nggak? Lu mau kawin nggak? Mau. Lu Apalagi gua. gitu dong jawabnya. Oke. Kalau gitu kita undang aja nih orang di belakangnya Bella Sophie nih, ya, yang membuat semua ini katanya nih. Langsung aja, lu bisa ngadepin dia nggak? Hah? Bisa ngadepin dia nggak? Istri ketiga. Istri ketiga nih. Ketiga. Yang ini. Istri ketiga lu. Aku tawar. Cantik dong. Cantik. Ini. Mantap. Lo tahu dong selera gue. Tahu, langsung tatalin. Ya ampun, partner income gue ada di sini. Yang ini bagusnya buat bongkar mobil. Mas gini-gini bekas partner income loh. Lupa ya. Iya. Apa kita bongkar di sini? Hah? Bongkar aja nggak apa-apa. Tata. Apa kabar Mas? Apa kabar? Silakan tatalin. Gimana? Gue dengar Tatalim langsung kaget sok. Kenapa lu takut lu? Alasannya, Kenapa lu? alasannya. Alasannya, lu nggak tahu kemarin kasih gue foto prewedding Sama yang bini gue minta cerai. sama siapa? Ini Mbak? dia. Dia settingannya. Oh, habis itu lu dia tinggal sama dia. Ditinggal.
Bukan, pada saat itu saya ada di situ, kan rambut saya blond kan. Kenal lah ketangkep sama kamera, Tata Lim lagi. Waduh, tapi sebenarnya gimana pada saat itu? Itu settingan, Mam. Hah? Settingan apa Gimana tuh? bukan? Sebenarnya bukan settingan. Tapi Cuma memang di-set sama dia. Itu namanya Itu baru settingan. nongol dia. Iya. Hah? Namanya settingan itu. Enggak, Karena gini, cuma diberitain aja. gini, ini kerjaan dia nih, gitu loh. Jadi ini kerjaan dia nih. Jadi Kok gue jadinya? momennya foto priwet, Ah. ya kan? Foto priwet, Beauty and the Beast, siapa yang nggak mau? Oh, bagus nih Mau dong konsepnya. foto. Ah. Nah, tiba-tiba dia ada salah satu manajer yang ngomong, manajer si Lina kan, Mas Kiwil, boleh nggak aku masukin ini ke YouTube? Apa namanya ke Ah. YouTube? Oh boleh, silakan nggak masalah. Karena foto Gitu. foto nih ya. Foto. Tiba-tiba. Nggak lama foto itu keluar di YouTube rame. Oh. Nah mau nggak gue telepon? Ini gimana? Kasusnya kayak gini. Udah, minta klarifikasi. Nah. Nunggu dia dari Kalimantan nih. Terus Ya udah, biar Lina Marina yang klarifikasi. Semuanya, pulang dari Kalimantan, datang langsung kabur dari bandara. Enggak, saya lagi di Purwakarta pada saat itu. Kaget membaca, Mas Kiwil, loh kok begini? Karena memang pada saat itu kita lagi ada rekaman, jadi saya ada ke shoot gitu loh. Pas rambut saya, Tata Lim, nah dibilang settingan lagi. Pokoknya kayak gitulah. Jadi nggak sesuatu nggak, yang antara yang- bingung, apa? Tunjukin. gua nggak ngerti mau jadi sesuatu yang udah bener nih. udah bener jadi nggak bener. Keren, Iya. gitu loh, ya. Iya tahu. Jadi kasus. Jadi kasus. Makanya gua mau tanya. Panjang kan? Ini kenapa? Ini kan artis lo. Kenapa dibolehin nikah sama orang yang udah punya istri? Kok boleh? Karena suaminya nggak boleh nikah sama dia. Iya juga sih. Apakah itu juga settingan dari seorang Tata Lim? Nggak mungkin saya men-setting segitu bagusnya. Ah, lu mah jago banget nyeting orang, emang gua nggak tahu. Ayo. Segitu indahnya, Dibalikin ya bantal gua. kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin lah, Mas. Mahal Dalam amat waktu settingan. mahal amat. Dulu settingan waktu. Itu kan nggak mahal-mahal kayak gitu. Ini di Bali. Itu kan kemarin Banyak dibayarin orang. settingannya, Mas. Ups. Oh, itu ya. Kalau ini enggak ya. Kok ini kan enggak, Mas. Ya nggak mungkin. Emang saya ini Roro Jonggrang menciptakan sebuah pesta semegah itu dalam waktu singkat banget. Jadi bukan settingan nih. Bukan dong. Oke, tapi Ini kalau takdir. Orang dia nggak singkat, orang cuma semalam kok lu Ini kan setting. Roro Jonggrang. Oke, tapi kalau misalnya bukan settingan nih. Lu takut nggak misalnya image dari artisnya jadi jelek? Kan banyak orang haters jadi banyak banget. Takut nggak? Kalau haters itu kan gak usah didengerin. Ya lebih bagus lah dia dinikahin daripada nggak dinikahin. Sekarang gini Mas ya, menikah itu kan tujuannya baik, tujuannya mulia, dan dia dapat restu dari istrinya. Kalau saya kapasitasnya sebagai manajer hanya untuk ngurusin schedule, ya kan. Tapi kalau untuk masa depan dia, hanya dia yang tahu. Nggak mungkin saya harus ikut campur gitu loh. Dan saya lihat Suryono juga baik, bertanggung jawab. Ya mau diapain lagi ya kan, anaknya cukup umur untuk menikah kok. Tapi lu ikut setuju kan? Ya setuju lah. Lu Sama mendorong baik. tidak pernikahan itu? Kalau misal nggak ada izin saya nggak setuju dong. Pasti saya orang janganlah, nanti pasti rame. Disetujuin aja rame, Mas. Gimana nggak setuju? Kan takutnya kejambak gitu kan di belakang. Kalau misalnya satu saat pernikahan ini terbukti bahwa ini adalah sebuah settingan saja dan bertanggung jawab tidak? Oh, berani banget. Saya garansi ini tidak settingan. Bukan settingan. Sebenarnya yang settingan itu cuma hanya film pada saat itu ya. Tapi akhirnya ada yang Oh, mengucapkan kebongkar settingan, ayo. Ya memang harus dibongkar, filmnya laku, kebongkar lah. Gini deh. Laku loh. Kalau misalnya pernikahan ini Adalah ntar settingan? adalah settingan, aku tidak akan berkarir lagi di dunia entertain ini. Ya, bagus. Ya lu udah kaya soalnya. Terus saya makan apa? Dia marah. Bener. Kalau misalnya aku lagi Ini janji ya, ini janji ya. janji ya. Oke ya, kita dengarkan ya. Ini janji ya. Janji. Oke, dengarkan, diam, Saksi dengarkan. Mas Kiwil. Saksi. Mas Kiwil juga nggak boleh settingan. Pegang janjinya. Oke, dengar. Kalau misalnya suatu saat pernikahan ini ketahuan adalah settingan belaka, nggak benar rekayasa, saya Bella Sophie tidak akan lagi berkarir di dunia entertain ini, apapun itu. Mau nyanyi, mau syuting film, mau apapun. Pokoknya Bella Sophie tidak boleh keluar di dunia entertain sama sekali. Oke. Dan saya Tatalin, Dan Tata Lim. saya janji kalau memang ini Jadi settingan. pokoknya kalau di settingan, lu harus berubah jadi laki-laki. Betul. Lu harus berubah jadi laki-laki. Dan lu harus berkasa. Kalau ini settingan, Anda berjanji? Iya, saya akan botakin rambut saya kayak Mas Dedi.
Saya jadi laki-laki Bener ya? Bener ya? Lu aja di belakang. Tatalim, laki-laki perempuan. Laki-laki. Oke. Kita break dulu, pokoknya udah janji ya dua-duanya ya. Didengarkan seluruh pemirsa di Indonesia nih ya. Oke, kita break, kita lanjut lagi nih. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kita tadi dapat janji dari Bella Sophie kalau seandainya pernikahan ini adalah settingan, maka dia berjanji di depan masyarakat umum yang nonton Hitam Putih pada saat ini bahwa dia akan stop di dunia entertain apapun jenisnya. Oke. Ya, dan itu belum pernah ngomong di tempat lain. Belum pernah. Hanya di hitam Hanya di hitam. Cuma di Hitam Putih ya. Kita pegang jadi janjinya ya. Kalau misalnya ketahuan settingan ya, Iya, itu iya. settingan ya. Pokoknya Tapi kan kalau- kita nggak tahu ke depannya seperti apa hubungan Oh ya, aku. itu Iya. di situ. Tapi kalau ketahuan settingan ya. Iya, aku udah intinya janji tadi. Dan ini adalah satu-satunya stasiun TV dan acara TV. Ya, oh, kehormatan buat saya tuh kalau begitu menjanjikan seperti itu. Karena hal yang terberat Nah, itu sekarang jadi nanya nih, laki-laki. boleh gak gue nanya, Den? Iya. Nanya sama Tatalim. Lo jadi perempuan ini settingan bukan? Boleh kan? Iya, boleh. Kalau apa kita tahu dia Kalau sampai settingan, dia jadi perempuan settingan, apa yang lu janjikan? Saya akan janji istri ketiga Mas Kiwil. Tapi lu ketawa. Pasti Mas Kiwil nggak akan kawin lagi kalau udah sama saya. oh iya. Kabur yang perempuan lain. Bekas tatalim. Bekas tali. Tata, tapi harapan lu sendiri apa buat Bella sih? Kalau harapan aku ya ini pernikahan pertama dan terakhir buat Bella. Gitu. Apapun kedepannya saya sudah lepas. Karena kan kapasitas saya hanya sebagai manajer untuk ngurusin schedule entertain. Tapi kalaupun dia memang mau berhenti atau dia nggak mau menerima pekerjaan di entertain, saya tidak melarang. Tapi mungkin kau boleh tanya gini nggak? Ini kita fair-fairan di dunia entertain ya, Tata ya. Tak, apakah secara manajemen, lu sebagai manajer dan lu berhasil banget secara manajer. Apakah kalau memang settingan kayak kita bukan bicara pernikahan, tapi misalnya settingan artis dan sebagainya, is that sell? Apakah itu yang itu sangat menjual dan apakah itu memang dinikmati oleh penonton kita secara tidak sadar? Enggak juga ya, saya pikir gini, emang artis yang saya pegang ini mungkin punya cerita yang menarik Mas Dedi. Kalau saya pribadi sih, saya tidak mau menjual mereka dengan cerita mereka di infotainment hanya untuk mendapatkan uang buat saya. Karena saya sendiri sudah tidak target untuk mencari uang gitu loh. Di usia saya saat ini, bukan saya juga bangga dan mapan ya, masa mapan. Kan ada Mas Kiwil. Bukan. Saya juga nggak ada target juga untuk mencari sesuatu keuntungan dari pemberitaan mereka, tidak gitu loh. Tapi memang yang terjadi itu keserempet mulu, kayak deket Mas Kiwil ini keserempet, ada kena dikit aja, ya nggak ya? Yang tapi emas. Oke, Gue mau rencana nanti habis lebaran itu gue punya janji sama Tatalim. apa itu? Apa tuh? Jangan ngasih batu akik loh. Iya enggak. Gue udah bilang sama Tatalim, jangan lupa ya, gue punya janji sama lo ntar bulan selesai habis lebaran. Apa itu? Habis lebaran kan Idul Adha, gue pengen motor, Oh, pengen mau kurban. Well, kan dia udah janji nih. Kalau gue nanya lu berani nggak janji juga? Ini kadang-kadang ya kurang ajar nggak sopan-sopan satu orang. Berani nggak janji juga bahwa Saya enggak. betul. Gua nggak Saya akan harus kawin fair dong, lagi. Saya Ini, janji. ya. Masa kalah sama yang begini, laki-laki kan? Ini masalah masa depan orang, masalah juga takdir. Saya nggak mau berjanji yang kayak gitu. Ya, tiba-tiba gue janji besok gue mati gimana? Ya nggak apa-apa. nggak apa-apa kalau lu mati kita terima kok. Gentleman dong, gentleman. Kalau misalnya kejadiannya lu mati ya nggak apa-apa kita terima. itu. Besok gue mati, kasihan dong bini gue ntar. Mas gentleman dong. Masa kalah sama saya? Hah? Masa Tapi kalah sama tapi berani nggak berjanji? Kalau nggak berani nggak apa-apa. Gue nggak berani. Nggak berani. Karena janji gue cukup sama yang di atas aja lah. Oh, oke. Ya sudah, oke kita tepuk tangan dulu. Apa? Barangan. Apa? Gua kan tadi harapan gue belum. Lu harapan apaan? Ya harapan gue sih sama untuk kedua istri gue poligami gue. Kan di situ ada tulisannya harapan. Harapan kasih tahu dong. Harapan lu apa? Dia poligami. Harapan lu apa? Harapan gue tentang poligami. Gue cuma bisa berharap sama bunda dan mama serta kita bertiga. Bunda dan mama. Yang mana yang
kedua. Bunda yang pertama. Bunda dan Oh, kalau aku Mama yang kembali. kedua. Kalau aku Ya, kembali. terus Kok saya bunde. harapannya adalah Dani, harapannya buat tenang. Mudah-mudahan kita bertiga dimatikan dalam keadaan husnul khotimah itu aja. amin. Oke baik, saya harus tutup acaranya, maaf karena waktunya udah selesai. Tapi mungkin begini ya, kalau saya pribadi, apakah itu sebenarnya melihat Bella Sophie atau melihat Tata, melihat Kiwil dan sebagainya, you know what, really, I don't really care. Saya nggak begitu, saya nggak peduli. Saya berada di sini, saya bertanya karena memang saya mewakilkan penonton yang ada di rumah. Nggak mungkin lah. Beneran. Kenapa? banget ya, Buat gua begini. Maksudnya, this is their life. Ini adalah hidup mereka dengan cara hidup mereka sendiri. Dan apapun yang terjadi, Anda yang menilai pun, kita yang menilai pun, kita tidak sempurna loh. Kita tidak pernah sempurna. Jadi jangan menilai orang lain, dia begini, itu begini, itu begitu. Kita harus ngaca juga gitu. Kadang-kadang yang kita lakukan setiap hari juga tidak sempurna. Dan ingat, kalau misalnya Anda memberikan petuah gitu ya, harusnya begini. Ingat, orang yang terlalu banyak memberi petuah itu kadang-kadang gara-gara dia terlalu banyak masalah. Tuh haters denger tuh. Makanya dia tahu cara memberi petuah. So remember that. People with the greatest advice usually have the most problem in the world. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Bella Sophie. Ayo kita joget sama-sama ya semuanya. Rezeki anak soleh. Tepuk tangan yang mana? Terima kasih semuanya. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Dulu aku pernah terluka, ditinggal kekasih yang lama. Sakit-sakitnya hatiku, diselingkuhi melulu.